Ibadah sekolah minggu online Glorious Kids. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Pasti semuanya baik-baik kan di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Jangan suka main-main keluar dulu, nanti kena virus. Nah, kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita masih bisa ibadah secara online. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Yuk sama-sama kita bersama-sama memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan. Nah, kakak-kakak siap ya? Siap. Kita bernyanyi ya. Yuk nyanyi. Semuanya siap ya? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kita sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh di dalam ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Semuanya kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini Tuhan izinkan kami beribadah, meskipun kami masih harus beribadah lewat media online. Tapi kami percaya bahwa Tuhan yang sama akan menolong kami mengerti firman-Mu pada hari ini. Tuhan, tolong kami semua sehingga hati kami siap mendengarkan firman-Mu dan hati kami siap untuk bernyanyi, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema hari ini adalah tentang damai. Nah Kak Cil tahu nggak damai itu kayak apa sih? Damai itu misalnya aku bisa merasa tenang. Bener nggak? Betul, terus apa lagi? Kak Vinda, apa coba damai itu? Damai itu gak suka berantem, Kak. Ah, betul juga. Ada lagi? Damai itu ngerasa aman. Nah, adik-adik, membawa kerukunan untuk teman-teman kita juga adalah salah satu damai. Yuk kita semua mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memujikan rukun cinta. Mungkin adik-adik bertanya, Kak Vinda, Kak Yohana, terus damainya kita dapatnya di mana? Jangan lupa, kita punya Tuhan Yesus sebagai sumber damai di dalam hidup kita. Karena itu, kita tidak perlu takut. Karena dimanapun kita berada, damai dan Tuhan Yesus sendiri memberi damai itu hadir bersama-sama dengan kita. Adik-adik, saat ini kakak mau ngajak kita semua untuk kita bernyanyi bersama-sama lagu ini yang mengatakan ku daki-daki gunung yang tinggi. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya di rumah ya. Namun kita memberikan persembahan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Bawa Persembahan.
duduk yang sopan di hadapan Tuhan karena kita mau berdoa kepada Tuhan kita. Ayo kita bersama-sama berdoa buat persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk damai sejahtera yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa setiap saat pun Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu atas kehidupan orang tua kami. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, saat ini juga kami boleh diberikan kesempatan untuk kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan mau terima dan Tuhan mau pakai persembahan kami, boleh menolong pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Lagunya tentang buah Roh Kudus. Dan ikuti gerakan dari kakak-kakak ini. Ayo semuanya semangat. Jangan loyo-loyo. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku menghidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, pintar. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh semangat. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, coba dari sebutkan apa saja buah-buah Roh Kudus itu. Sama-sama kita mau belajar tentang firman Tuhan ini. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya, meskipun cuma di rumah aja. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, yuk kita sama-sama berdoa yuk. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan boleh memelihara hidup kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, pimpin hati dan pikiran kami, supaya kami boleh siap menerima firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini sesuai dengan tema kita mau belajar tentang damai ya. Damai adalah salah satu buah roh yang Tuhan ingin supaya kita punya damai di dalam hidup kita. Nah, sebelumnya Kak Vinda mau ngajak kita semua buat nonton ya. Nonton sebuah cerita yang kayaknya sih teman-teman udah pada inget sih, udah pada tahu maksudnya ya. Tapi kita mau sama-sama nonton dulu ya. Teman-teman perhatikan baik-baik cerita ini. Nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, selamat nonton.
Ketika anak-anak Adam dan Hawa telah tumbuh menjadi anak yang dewasa, Habel selalu rajin memberikan persembahan sebagai ucapan syukurnya kepada Allah, sedangkan Kain hanya sibuk memikirkan hasil panennya. Jangan sombong, Habel. Aku bisa memberikan persembahan untuk Allah, dan aku akan melakukannya. Lihat saja sendiri. Dalam waktu yang bersamaan, Kain dan Habel memberikan kurban persembahan untuk Allah. Namun, Allah hanya berkenan terhadap persembahan Habel. Sementara, persembahan Kain kurang berkenan di hadapan Allah karena roh penggerutu yang ada dalam diri Kain. Allah tidak adil. Kenapa Allah hanya berkenan kepada adikku saja? Padahal aku memberikan sama banyaknya dengan Habel. Tapi mengapa hanya persembahan dia saja yang diterima Allah? Lihat saja, Habel. Aku akan membalas dendam kepadamu. Ketika mereka berada di padang, Kain merencanakan sesuatu yang buruk kepada adiknya. Akhirnya tiba waktu. Ini kesempatanku, Habel. Tidak ada yang melihatku ketika aku membunuhnya. Tetapi perasaanku tidak tenang dan menakutkan. Dengan rasa cemas dan khawatir, Kain meneliti sekelilingnya. Dan tiba-tiba dia mendengar suara Allah dan bertanya kepadanya, "Di manakah adikmu Kain?" Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Jangan-jangan Allah tahu bahwa aku telah membunuh Habel. Karena engkau telah membunuh adikmu Habel, maka sebagai hukumannya kamu harus meninggalkan rumahmu dan selamanya hidup mengembara. Jangan ya Allah, ampuni aku. Tolonglah ya Allah. Hukuman ini terlalu berat bagiku. Meskipun Kain sulit untuk menerimanya, tapi hukuman itu tetap berlaku. Ya, kembali lagi dengan Kak Vinda. Oke, tadi kita sudah nonton ya videonya sama-sama ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak tadi itu ceritanya tentang siapa ya? Tentang siapa? Kain dan Habel. Iya betul, tentang Kain dan Habel. Nah, adik-adik, coba yuk kita ingat-ingat lagi tadi ceritanya di video yang tadi. Kain dan Habel ini anaknya siapa ya? Siapa yang tahu? Adam dan Hawa, pintar. Ya, jadi Kain dan Habel ini adalah anak dari Bapak Adam dan Ibu Hawa. Nah, Kain ini adalah kakak dari si Habel. Nah, tadi di video tadi diceritakan pekerjaannya Kain apa ya? Pekerjaannya Kain adalah petani. Sedangkan kalau Habel pekerjaannya apa? Mengembalakan domba atau berternak. Nah, ketika mereka mempersembahkan hasil pekerjaan mereka kepada Tuhan, maka yang diterima oleh Tuhan tadi siapa ya? Persembahannya si Habel. Kenapa? Karena Habel itu anak yang takut sama Tuhan. Nah, yuk sama-sama
tadi kita bahas lagi ya, kita bahas lagi. Nih, tadi ada Kain. Kain sih, tadi Kain di video tadi kita lihat Kain itu gimana sih? Kain itu, dia itu suka iri Kak sama adiknya. Kalau adiknya mau persembahkan sesuatu, terus Tuhan terima persembahannya adiknya, Kain nggak diterima persembahannya sama Tuhan. Kain jadi iri hati. Nah, tadi di dalam cerita yang kita lihat tadi juga disebutkan bahwa Kain itu suka menggerutu, suka ngomel-ngomel. Karena apa? Karena dia iri sama adiknya, ya. Nah, terus setelah itu apa yang dilakukan oleh Kain? Kain berusaha untuk mencelakakan adiknya si Habel. Nah, kira-kira kayak gitu itu good atau bad? Ayo, kayak gitu itu good atau bad? Bad ya. Nah, kalau si Habel sifatnya gimana? Kita lihat yuk tadi. Habel. Nah, Habel ini sifatnya seperti apa? Wah, Habel itu anak yang menghormati Tuhan. Ketika dia memberikan sesuatu kepada Tuhan, dia memberikan yang terbaik. Kak Vida percaya deh, kalau Habel ini pasti dia anak yang taat sama orang tua, taat sama Tuhan, ya. Nah, adik-adik, terus Kak, tadi kan kita mau bicara masalah damai nih. Terus kenapa ya? Kok sekarang kita belajar tentang Kain dan Habel? Nah, yuk kita mau belajar lebih jauh. Sebelumnya kakak mau ngajak kita sama-sama baca Alkitab kita yuk. Nah, yang bawanya Alkitab di rumah, ayo Alkitabnya diambil. Kita mau baca Alkitabnya sama-sama ya. Oke, nah ini Kak Vinda nanti tampilin, tapi jangan lupa Alkitabnya tetap dibawa ya. Oke, kita mau baca dari mana nih Kak Vinda? Ini dia. Nah, karena hari ini kita belajar tentang damai sejahtera, ya, kita mau sama-sama membaca di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Nah, kalau adik-adik sudah menemukan ayatnya, kita mau baca sama-sama ya. Matius pasal 5, ayatnya yang ke-9. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yuk sama-sama kita tutup Alkitab kita, terus kita hafalin lagi ya. Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau tahu dulu deh, damai itu apa ya? Damai itu apa ya? Nah, ini dia. Damai adalah perasaan tenang di dalam hati. Perasaan tenang di dalam hati itu yang seperti apa, Kak Vinda? Perasaan tenang di dalam hati itu adalah perasaan yang nyaman, gak ada marah di dalam hati, gak ada rasa kesal, gak ada rasa takut, gak ada rasa bersalah karena berbuat dosa, gak ada rasa apa lagi ya, kayak Kain tadi loh. Kain tadi itu dia punya rasa apa aja di dalam hatinya sehingga membuat dia gak tenang. Dia punya rasa iri sama adiknya. Terus karena dia iri, dia jadi kesal. Setelah dia kesal, apa yang dia lakukan? Dia berbuat dosa dengan membunuh, mencelakakan adiknya. Nah, kira-kira nih, kalau kita habis melakukan dosa, hati kita gimana rasanya? Enak atau enggak? Pasti enggak enak kan adik-adik? Nah, seperti itu juga si Kain. Kain ketika dia sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Dia enggak suka. Hatinya itu gak damai
dia berbuat dosa Tuhan nggak tahu. Padahal mata Tuhan melihat dimanapun kita berada. Nah, jadi damai itu apa? Damai adalah perasaan tenang di dalam hati. Gak ada rasa marah, gak ada rasa kesal, gak ada rasa takut, gak ada rasa bersalah. Sama satu lagi yang paling penting, tidak ada rasa takut sendirian. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari tentang damai adalah tadi kan cuman diomongin doang Kak, perasaan tenang di dalam hati. Tapi yang kayak gimana Kak sebenarnya? Nah, adik-adik, Kakak mau kasih lihat sama kalian beberapa hal. Nah, kalian nanti tebak ya. Kalian pikirkan baik-baik. Kira-kira kalau kalian melakukan hal ini perasaannya kalian gimana? Nah, itu yang harus kalian lihat. Oke, yuk sama-sama kita lihat gambar yang pertama. Apa tuh gambar yang pertama? Wah, berkelahi. Nah, kira-kira kalau kalian habis berkelahi itu perasaannya gimana? Perasaannya senang atau perasaannya jengkel kalau kalian berkelahi? Hah? Pasti jengkel kan? Nah, perasaan jengkel itu perasaan yang tidak damai. Kalau kalian mau memiliki hati yang damai, hati yang senang, hati yang sukacita, kalian harus pilih yang ini nih. Apa itu, Kak? Berteman. Daripada berkelahi, lebih baik kita berteman. Karena kalau kita berteman, kalau kita berteman baik, kita tidak berkelahi, hati kita akan merasa damai, hati kita akan merasa senang. Kita nggak perlu ngerasa jengkel, kita nggak perlu ngerasa marah. Karena apa? Karena kita mengasihi teman-teman kita. Nah, selanjutnya apa? Kalian tebak ya. Kalian lebih suka ngerasa yang kayak gimana? Siapa nih yang sering kayak gini nih? Aku kesel. Ya, aku kesel sama mamaku, aku kesel sama kakakku, aku kesel sama ini. Kira-kira kalau ada perasaan kayak gitu tuh hati kita gimana sih? Hati kita nggak enak kan? Nah, hati yang nggak enak itu disebut hati yang nggak damai. Nah, lebih baik gimana nih kalau kita misalnya lagi ada masalah sama teman kita, sama mama kita, sama papa kita. Lebih baik kita bersabar. Karena di dalam bersabar kita akan bisa menemukan damai. Damai itu enak. Hatinya nggak gelisah, hatinya nggak ngerasa marah, hatinya nggak ngerasa kesel ya. Jadi kita harus pilih bersabar. Tadi kalau kita dikasih pilihan, kita mau berantem atau berdamai, harusnya kita pilih yang berdamai atau berteman. Nah, kalau kita dikasih pilihan kesel atau sabar, kita harus pilih yang sabar. Nah, lagi Kak. Mana nih? Kalian lebih baik pilih yang mana? Gambar 1 atau gambar 2? Kalau gambar 1 itu berebut mainan, kalau gambar 2 bermain bersama. Nah, mana di antara kedua hal ini yang bisa memberikan rasa damai di dalam hati? Ayo jawab. Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2, betul, nomor 2 ya. Daripada kita rebutan mainan, bikin hati kita kesel, buat kitanya marah, lebih baik kita berbagi, kita bermain bersama. Karena tadi ya firman Tuhan bilang, anak-anak yang suka damai itu, mereka yang disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ayo sekarang teman-teman tebak nih ya. Tebak dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira-kira gambar yang manakah, perbuatan yang manakah yang bisa mendatangkan damai di dalam hati kita? Ayo,
Gambar 1 itu gambar apa? Mencuri. Kalau gambar 2 itu apa? Marah sama mama sama papanya. Aku benci sama mama sama papa. Nah, kalau gambar yang ketiga itu adalah membaca firman Tuhan. Kalau gambar yang keempat apa? Berdoa. Ini ya, gambar keempat berdoa. Kalau gambar yang kelima ini apa sih? Ngapain sih ini? Mencontek itu bagus nggak ya? Nah, nanti jawab ya. Nah, terus yang keenam ini gambar apa? Membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan di rumah, misalnya nyapu, cuci piring. Nah, adik-adik juga harus bantuin. Nah, dari keenam gambar ini, gambar yang mana yang good? Gambar yang mana yang good? Antara nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, gambar mana yang good? Gambar nomor tiga. Iya, gambar nomor 3 yang good, yang bisa mendatangkan damai di dalam hati kita. Oke, habis itu gambar 4, 5, dan 6. Gambar mana yang good? Oh, gambar nomor 4. Ya, gambar di mana kita berdoa. Selain rajin membaca firman Tuhan, kalau kita mau merasakan damai selalu di dalam Tuhan, kita harus rajin berdoa dong. Nah, terus mana lagi gambar yang good? Perbuatan yang good yang mana? Gambar nomor 6. Iya, membantu mama, membantu papa. Pekerjaan di rumah itu juga pekerjaan yang baik, bisa mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Nah, kira-kira adik-adik kalau disuruh pilih, mau pilih hati yang damai atau hati yang nggak damai? Kalau hati yang damai, ayo angkat tangannya yang kanan. Hati damai. Kalau hati yang nggak damai, hati yang tidak damai. Nah, kalian mau pilih yang mana? Hati yang damai atau hati yang tidak damai? Pasti semuanya pilih hati yang damai kan? Karena hati yang damai itu akan mendatangkan sukacita. Hati yang damai itu akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, Kak, terus gimana dong caranya supaya aku punya hati yang damai? Nah, di sini kita harus lakukan apa ya? Gimana caranya punya hati yang damai? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa ya? Tidak berbuat dosa lagi. Nah, kita berbuat dosa itu membuat hati kita nggak damai, betul nggak? Coba adik-adik pikir, kalau misalnya kalian ngambil pensil punya teman kalian, rasanya perasaannya kalian gimana? Takut ketahuan, terus nanti takut dimusuhin, hatinya damai nggak? Nggak damai ya, makanya jangan berbuat dosa. Selain itu apalagi nyontek itu bikin damai nggak hatinya? Enggak, takut ketahuan guru, takut dimarahin, takut nilainya jelek, habis itu mencuri, kira-kira damai nggak? Nggak damai. Makanya kalau kita mau punya damai, syaratnya jangan berbuat dosa. Karena dosa membuat hati kita tidak tenang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus nggak suka sama dosa. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita dan Tuhan Yesus nggak pingin kita berdosa. Sehingga ketika kita melakukan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus ngingetin kita melalui Roh Kudus kalau apa yang kita perbuat itu salah di matanya Tuhan ya. Oleh sebab itu, kalau kita mau supaya kita punya hati yang damai, yang harus kita lakukan adalah tidak berbuat dosa lagi. Oke, yang kedua apa nih Kak Winda? Yang kedua adalah ingat, Tuhan Yesus ada di semua tempat. Jadi kalau misalnya kalian jalan sendirian atau lagi mati lampu, nggak boleh nangis. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu jagain kita. Tuhan Yesus nggak pernah ninggalin kita sendirian. Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Jadi, bagaimana kita bisa merasa damai? Selalu ingat
Bahkan hari ini pun, sekarang pun ketika kalian nonton video ini, ikut ibadah ini, Tuhan Yesus ada di sebelah kalian loh. Tuhan Yesus ada dimanapun kalian berada ya. Meskipun Tuhan Yesus nggak kelihatan, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, yang ketiga yang nggak kalah pentingnya, bagaimana cara kita punya damai adalah, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Kenapa? Karena kalau kita rajin berdoa, kita jadi ngerti Tuhan Yesus itu pingin kita ngelakuin apa ya. Dan juga membaca Alkitab, Tuhan Yesus tuh pingin kita melakukan apa. Tidak boleh berbohong, tidak boleh mencuri, dan melakukan semuanya itu perintahnya Tuhan Yesus. Yang kita tahu dari mana? Dari Alkitab. Nah, jadi sekarang kakak mau tanya, kalian lebih suka hati yang damai atau hati yang nggak damai? Hati yang damai. Oleh sebab itu, jangan berbuat dosa lagi. Ingat bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi kita nggak perlu takut akan apapun itu ya. Nggak boleh takut gelap, nggak boleh takut sendirian, nggak boleh takut kalau lagi mau ujian, nggak boleh takut ini, nggak boleh takut itu. Karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Yang ketiga, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Nah ya, itu tadi caranya kita punya damai di dalam hati kita. Kita selalu ingat ada Yesus di dalam hati kita. Nah, Kak Vinda mau ajak kita berdoa bersama-sama yuk untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo semuanya, kita lipat tangan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh diizinkan belajar firman Tuhan tentang damai. Tuhan, tolong kami yang masih kecil ini, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Ajar kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yang tidak mau berbuat dosa lagi, yang selalu percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Dan tolong kami supaya kami menjadi anak yang rajin membaca Alkitab dan juga berdoa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Filipi 4 ayat 4a. ayat 4a. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama. 17